Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan penilaian autentik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian. Yang ketiga, teknik penilaian. Dan yang keempat, aspek yang dinilai. Dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya GM Rizka Janahria dengan NIM T2019-4045. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian autentik terlebih dahulu. Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Pengertian penilaian sendiri adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik. Adapun menurut beberapa ahli, seperti Trianto, beliau menjelaskan bahwa penilaian ialah suatu usaha untuk mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik. Menurut Kokom Kumalasari, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Sedangkan pengertian autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat dipercaya dan merupakan sinonim dari nyata, valid, dan variabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama proses kegiatan belajar mengajar dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Ada 6. Yang pertama, objektif, yaitu penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas lainnya. Yang kedua, terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, yaitu penilaian yang efisien dalam perencanaan, pelaporan, dan pelaksanaan. Yang keempat, transparan, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang terakhir, edukatif. Dapat mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustia Indriani dengan NIM T2019-4067 akan menjelaskan mengenai teknik penilaian. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua adalah teknik penilaian pengetahuan, meliputi tes tulis, tes lisan, penugasan, dan yang terakhir adalah teknik penilaian keterampilan, meliputi praktek atau kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek penilaian kognitif. Aspek yang berhubungan dengan pengetahuan individual, kepandaian, pemahaman yang ditunjukkan dengan siswa memperoleh hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua adalah aspek penilaian efektif. Aspek penilaian efektif merupakan bentuk integrasi dari beberapa karakter, yaitu prediksi, respon baik dan tidak baik. Sikap dibentuk oleh pengalaman,
dan tercermin dalam kegiatan sehari-hari. Karakteristik sikap yang dinilai merupakan bentuk perasaan individual dan emosional siswa. Yang ketiga adalah aspek penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik merupakan bentuk pengukuran kemampuan fisik siswa yang meliputi otot, kemampuan bergerak, memanipulasi objek, dan koordinasi otot syaraf. Selanjutnya, nama saya Firdatun Nasiha dengan NIM T 2019-4053 akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu instrumen penilaian sikap, dan yang kedua instrumen penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu instrumen penilaian sikap. Dalam instrumen penilaian sikap ini ada empat yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu observasi. Dalam observasi ini dilakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri ini siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Yang kedua yaitu penilaian antar siswa. Dalam penilaian antar siswa ini, siswa disuruh untuk menilai temannya baik kelebihannya maupun kekurangannya. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal ini merupakan catatan guru yang baik dalam kelas maupun dalam luar kelas yang berisikan tentang kelebihan maupun kekurangan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu teknik instrumen penilaian pengetahuan. Ada 4 teknik. Yang pertama yaitu penilaian kerja. Siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan praktek, misalnya proyek dan portofolio. Yang kedua yaitu tes praktek. Tes praktek ini penilaian yang menurut respons berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang ketiga yaitu project. Project ini tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, pelaporan baik tertulis maupun lisan. Yang keempat yaitu portofolio. Dalam portofolio ini berupa kemampuan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif sampai integratif. Yang ketiga yaitu teknik instrumen penilaian keterampilan. Ini ada 3 teknik. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis ini bisa berupa lembar jawaban benar atau salah. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini bisa berupa pertanyaan tanya jawab. Yang ketiga yaitu penugasan seperti PR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.